Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Soalnya sehat dan semangat tuh dua modal utama kita untuk menjalani kehidupan kita dan aktivitas sehari-hari. Kalau sehat tapi nggak semangat, mager ya. Dan kalau semangat tapi lagi nggak dikasih sehat juga pasti semua aktivitas jadi terganggu. Gitu. Dan untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, ini ngobrol-ngobrol, kita kan ngobrol-ngobrol dapat inspirasi dari pelaku usaha UMKM yang diundang khusus oleh BMT Khonsa dalam rangka milad BMT Khonsa yang ke-20 gitu. Dan siapa orangnya? Baiknya kita langsung kenalan ke orangnya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di rumah. Oh iya, baiklah, terima kasih. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kamali dari Twins Food Cilacap. Alamat saya di Jalan R.E. Marta Dinata Cilacap. Sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Putranya? Sudah 3, Mbak. Oh, Masya 3. Allah. Iya. Udah sekolah? Sudah, yang laki-laki sudah kelas 2 MTS, yang perempuan 2 kembar, kelas 5 SD. Pantesan namanya Twins Food. Betul. Ya, karena kembar ya. Iya. Oke. Nah ini Mbak Fitri ini, panggil Mbak Fitri ya? Boleh, monggo. Fitri Kamali, kita panggil Mbak Fitri aja ya, biar lebih akrab. Mbak Fitri ini di depan kita udah banyak banget produk-produk nih. Ada kue bolu, ada donat, ada kue kering juga. Ini usahanya Mbak Fitri? Betul. Oke. Iya, Mbak. Tadi namanya apa? Twins Food. Oke, Twins Food ini ada apa aja Mbak, dijelasin ke teman-teman. Produknya apa aja sih, unggulannya? Baik Mbak, untuk Twins Food itu ada es krim Mbak. Ada es krim, ada bolu, bolu klasik, ada bombolani, terus ada juga kue kering. Kue kering, ada nastar, ada putri salju, terus ada juga kastengel sebenarnya. Berarti ini Twins Food ini nggak cuma konsen di satu jenis produk aja ya, tapi beberapa produk ya. Ada bolu yang cantik banget nih bolunya, terus ada donat, bombolini yang lagi kekinian ya, kan lagi rame nih di Instagram, di mana-mana lagi banyak yang banyak yang minat gitu. Dan ada kue kering juga gitu. Nah Mbak, kalau saya boleh nanya nih, gitu, latar belakangnya bikin usaha ini apa sih? Dan udah dari kapan sih usahanya? Untuk Twins Food ini sendiri sebetulnya ini baru dari sekitar 7 bulan yang lalu. Berarti Maret ini muncul pada saat pandemi. Betul Mbak. Ini hikmah pandemi ya? Betul, pandemi. Berarti bulan Maret mulainya. Idenya dari mana Mbak bikin? Kok pandemi malah ada ide tercetus untuk bisnis makanan tuh dari mana? Apa karena di rumah aja atau gimana? Silakan ceritakan. Ini karena memang pandemi itu kan semua libur ya, dirumahkan, terus anak-anak sekolah juga libur. Juga dulu kan waktu pertama-tama pandemi itu kan agak ada paranoid juga ya, anak-anak mau beli jajan di luar gitu ya, berawal dari situ. Jadi pertama produksi memang untuk anak sendiri. Awalnya saya produksi nastar. Kue keringnya dulu. Nastar. Bikin nastar untuk anak-anak. Rencananya gitu, niatnya gitu buat anak-anak. Terus suami bilang, ini besok ini kita untuk lebaran yuk kita bikin kue kering gitu kan. Terus saya bikin nastar untuk anak-anak. Sebelum bikin kue kering saya udah beli ini dulu nih, stand pouchnya dulu. Plastiknya udah saya beli, cuma saya nggak ngerti nih plastik buat apa gitu kan di rumah. Terus karena masih ada sisa nastar, saya masukkan ke cup tempat ini. Di cup plastiknya. Dulu itu masih saya punya label juga kan, Twins, cuma bukan seperti ini. Saat zaman dahulu saya tempelkan lagi, saya posting di Facebook. Open order fresh from the oven gitu ya. Untuk besok. Loh kok banyak banget yang pesen gitu loh, sampai wah ini perkiraan kok alhamdulillah banyak yang pesen untuk nastar. Ini kan saya bikin kecil-kecil kan. Ini kecil-kecil jadi kemasannya emang kecil-kecil gitu. Pertama memang saya bikin kecil biar terjangkau juga kan. Terus alhamdulillah kok banyak yang pesen, jadi saya semangat untuk bikin lagi, terus mengembangkan
untuk putri saljunya, terus kue lainnya gitu Mbak. Berarti emang dari awalnya adalah untuk konsumsi keluarga aja. Dari situ jadi berkembang, jadi akhirnya jualan sekalian gitu jualan ya. Sekalian. Masya Allah ya. Dan Mbak kalau boleh tahu nih, kan tadi mulai 7 bulan ini ya. 7 bulan dalam 7 bulan itu tuh bagaimana sih perkembangannya bisnis ini? Maksudnya yang dari awalnya ya dari rumah aja, terus sekarang gimana gitu, promosinya bagaimana, terus produksinya gimana, silakan diceritakan. Ya, pertama produksinya memang kue kering dulu, kue kering. Setelah kue kering berjalan beberapa minggu saya mencoba untuk membuat ini kue bolu karena saya penasaran kan. Tapi emang sebelumnya udah sering bikin kue bolu ya? Enggak sih. Belum pernah juga. Saya tuh kalau bikin kue bolu selalunya bantat Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa aja bikin kue bolu. Berarti learning by doing ya Mbak? Iya. Ini karena tiba-tiba ada temen juga. Sebelum kue bolu saya bikin ini dulu, brownies. Saya bikin brownies, saya posting, terus ada yang banyak yang beli, teman-teman pada beli, komennya, alhamdulillah cocok. Berarti ini sudah agak bisa bikin kue. Saya pikir begitu. Terus saya bikin ini karena tiba-tiba ada pesanan 10 loyang. Waktu itu ada pesanan 10 loyang. Saya baru percobaan satu loyang aja, terus langsung ada pesanan 10 loyang, alhamdulillah. Terus keterusan aja sampai sekarang. Saya bikinnya memang sengaja saya lihat di postingan di medsos itu ada kue di ukir-ukir seperti itu gitu. Saya tertarik seperti itu. Berarti emang inspirasinya dari banyak tempat ya. Betul. Dari medsos juga, dari learning by doing tadi gitu ya. Betul. Dari permintaan konsumen juga ya. Ternyata yang tadinya belum bikin, terus ada yang mesen, jadi akhirnya bikin itu jadinya juga. Terus keterusan. Gitu, ya. Mbak, kalau ini kan udah yang namanya orang jual makanan itu kan gimana-mana ya sekarang ya, apalagi masa pandemi gini makin banyak nih orang jual makanan. Kalau apa sih yang bikin makanan yang Mbak Fitri bikin ini tuh beda dari yang lain gitu? Kenapa yakin gitu? Aku mau jualan ini deh, soalnya produkku tuh insya Allah layak gitu. Apa sih yang bikin beda dari yang lain? Ya, yang pertama saya bedain memang dari kemasan. Untuk kue kering sendiri yang beda ya, biasanya orang pakai toples ya. Pakai toples. Ini saya bikin gini aja deh. Harganya biar lebih terjangkau. Biasanya kalau kue kering satu toples itu kan bisa sampai 50.000. Ini berapa Mbak? Itu saya jual hanya 12.500. Sama ya? Betul, sama. Hanya 12.500 untuk kue keringnya. Kalau untuk kue bolunya memang saya bikin berbeda dengan yang lain. Kalau bolunya bolu jadul. Bolu jadul saya namakan bolu klasik batik. Bolu batik klasik kayak gitu. Bolu batik klasik bolu batik klasik asik gitu. Bolu batik klasik asik. Saya coba ukir-ukir. Ini juga biasanya macam-macam Mbak ukir-ukirannya. Saya lihat juga beberapa tutorial berarti nggak cuma kayak gini ya? Iya banyak, banyak lukisan-lukisan batik apa gitu dibikin-bikin gitu. Kalau untuk donatnya sendiri memang saya lihat lagi boomingan. Iya, lagi banyak yang minat. Bombolani. Saya ikut-ikutan bikin aja. Pertama memang saya udah dari dulu nggak bisa bikin donat. Bikin donat aja kasar aja gitu loh. Tapi alhamdulillah kok ini di pandemi tiba-tiba menjadi sakti gitu loh. Masya Allah, itu kayaknya berkah pandemi gitu, yang tadinya bikin bantet tadi, apalagi bikin donat nggak pernah berhasil, tiba-tiba sekarang udah bisa bikin berhasil donat dan dijual pula gitu, dan banyak peminatnya. Masya Allah. Ini sudah bisa bikin seperti ini, permintaannya beda lagi Mbak. Permintaannya requestnya pesen dong bolu tapi yang bantet gitu loh. Aduh, saya nyari resep lagi yang udah berhasil bikin nggak bantet malah diminta untuk bikin yang bantet begitu. Tapi namanya permintaan konsumen, jadi gimana Mbak? Diikutin aja. Bikin bantet gimana cara bikin bantet? Yang ngajarin itu yang beli. Ini loh nggak usah dikasih ini. Apa iya ya? Ya udahlah. Padahal dulu ya lepek-lepek aja segini kalau bikin. Sip. Dari cerita kita tadi dengan banyak yang dijual seperti ini dan berawal dari
berawal dari keinginan untuk menyediakan makanan untuk anak-anak gitu ya Mbak. Boleh nanya untuk modal awalnya gimana Mbak? Oh, untuk modal awal murah sebetulnya kalau bikin-bikin ginian Mbak. Paling cuma 50.000 juga udah bisa dapat. Oh iya? Iya. Oh. Cuma tergantung mau pakai tepung yang mau setengah kilo. Kalau tepung setengah kilo kan cuma 5.000 rupiah. Kayak gitu. Tepung setengah kilo 5.000 rupiah. Kalau misalkan ini misal bikin tepung nggak sampai 1 kilo, itu kan nggak sampai 10.000 juga. Murah juga. Telurnya juga nggak banyak-banyak kalau kue kering kan. Berarti dari modalnya dari keuangan keluarga aja ya, maksudnya pribadi aja. Ya, betul. Terus jadi berkembang karena udah masuk penghasilannya begitu. Kecuali kalau misalkan pas lagi pesanan banyak ya modalnya agak banyak juga. Oke. Jadi emang kalau mau jualan makanan tuh yang terpenting tenaganya apa ya Mbak? Jadi modalnya nggak begitu banyak, tapi yang penting tenaganya dan kreativitas mungkin. Betul, kreativitas jangan sampai mati pokoknya. Ya itu salah satu yang bikin bertahan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Dan untuk tempat usahanya sendiri Mbak gimana? Apa ini udah ada gerai-nya atau online aja atau gimana? Sementara ini kita masih online, Mbak. Online. Lewatnya Facebook atau tadi kan disebutkan pertama dari Facebook ya? Iya, betul. Di Facebook, di IG juga. Oh, IG juga. Bisa disebutkan mungkin Facebook sama IG-nya mungkin biar. Kalau Facebooknya Fitri Kamali, Fitri Camali tulisannya. Kalau di IG-nya Fitri Camali. Kalau di IG-nya Twins Food Cilacap. Oh, udah ada mereknya ya kalau IG-nya ya. Betul. Twins Food. Sudah ada. Iya, tapi kedepannya apakah akan terus lewat online atau ada rencana untuk ada tokonya nih atau gimana? Atau memang kan ada ya masih usaha yang memang fokusnya nih mau online aja nih gitu. Oh ya, insya Allah sih kepinginnya karena rumah saya kebetulan di pinggir jalan besar Mbak. Tadi di pinggir jalan besar. Iya, kepinginnya bikin satu outlet kue. Ya, nanti kalau sudah ada beragam kue kita bisa produksi di situ, insya Allah disegerakan lah. Amin. Ya, sementara online dulu juga itu insya Allah sekarang orang lebih karena kita terbatas ya pergerakannya sekarang kan lagi nggak bisa kemana-mana gitu, jadi sepertinya dari online pun sudah bagus ya Mbak gitu, sudah bisa berkembang selama 7 bulan ini gitu. Dan Mbak selanjutnya nih aku pengen tanya-tanya nih, udah aku siapin pertanyaannya karena nggak ngerti apa tentang usaha, jadi pengennya belajar dapat inspirasi dari Mbak Fitri gitu ya. Tadi sudah disebutkan keunggulannya sudah, terus sama 7 bulan ini kalau orang bikin usaha, jangan kan usaha ya, apapun kan ada kendalanya. Dalam usahanya Mbak Fitri ini kendalanya apa sih yang dirasakan banget tapi juga nggak bikin Mbak Fitri jadi down dan berhenti? Oh gitu ya. Kalau untuk usaha ini saya rasa nggak begitu mempunyai banyak kendala ya, karena untuk pemasaran juga sudah secara online. Kita kan paling kalau pas lagi nggak ada pulsa aja nggak bisa. Tapi sendiri ya, promosi sendiri, maksudnya dipegang sendiri apa ada saya promosi sendiri. Bantu sendiri. Cuma kalau produksi ada suami kalau pas di rumah dia bantu, kalau pas malam gitu bantuin bikin. Berarti kalau produksi ada suami yang bantu. Kalau promosi masih dipegang sendiri. Ya, saya pegang sendiri. Kendalanya apa Mbak? Di awal-awal nih kan orang bikin usaha awalnya pasti ada kendalanya, mungkin ada ragu-ragu atau apa begitu. Kalau kendalanya, apalagi dimulainya pas pandemi kan. Betul. Ini kalau kendalanya kalau pas lagi bikin terus nggak jadi. Oh gitu. Kayak kemana itu makanannya kalau bikin sendiri? Kalau bikin ada anak-anak ya yang siap menghabiskannya. Kadang-kadang anak-anak juga sampai nggak kebagian soalnya kalau bikin. Gitu. Mah ini boleh nggak? Sebentar ya sayang ya. Ini masih mau dijual orang. Makanya kalau pas nah itu kan karena nggak boleh dimakan sama aku jadi nggak berhasil. Iya gitu. Berarti kendala di awal tuh kalau proses produksinya gagal bisa dibilang ya gitu, proses produksi gagal, akhirnya kita harus keluarkan modal lagi kan. Modal tambahan ya modal jadinya tambahan, ya. Apalagi lagi masa pandemi kayak gini modalnya harus tambahan, tapi kita sudah konsekuen bahwa ini harus bagus kan di mata konsumen, harus sampai dengan seperti apa yang diharapkan ya. Kita harus konsekuen, harus bikin yang bagus. Iya. Berarti tadi kendala di awalnya adalah
beberapa kegagalan di proses produksi betul, Nah, kalau udah 7 bulan ini sampai sekarang nih, sampai udah 7 bulan ini masih ada nggak kendala dalam proses produksi itu? Apa masih sering gagal atau karena udah 7 bulan jadi udah lancar aja gitu, udah nggak pernah gagal lagi? Sudah lumayan, Mbak. Alhamdulillah. Udah lebih pro ya istilahnya ya. Mau bilang nggak ada gitu, kira sombong padahal iya. Kira-kira ini dalam sehari pasti ada gagal produksi atau enggak? Sih, enggak. Oh, berarti ini aja ya, apa? Kadang-kadang enggak sih yang sering ada. itu. Oh, ya alhamdulillah ya, berarti masih bisa diatasi kendalanya begitu ya. Nah, Mbak Fitri tadi udah ngobrolin keunggulan udah. Terus kendalanya udah. Menurut Mbak Fitri ini apa yang Mbak Fitri jual, apa yang Mbak Fitri lakuin ini sekarang apakah sudah memenuhi apa yang Mbak Fitri inginkan gitu dalam hal bisnis? Maksudnya ini bisnisku ini udah ideal atau belum sih? Atau aku masih pengen usahaku tuh biar kayak gini gitu? Atau udah gini aja, tinggal jalanin aja terus? Gitu. Ya, kalau untuk bisnis ini sih kayaknya masih banyak yang harus kita perbaiki lagi ya Mbak ya. Untuk masalah mungkin perlu eksplor lagi. Karena dari hari ini kan saingannya kan banyak juga kan. Iya betul. Kalau jualan makanan saingannya luar biasa. Jualan donat tiap hari orang juga nggak makan donat kan. Iya betul. Ada jedanya gitu ya Mbak. Tiap hari iya betul. Kadang-kadang kalau pas lagi posting sudah ada penjual donat lain yang posting gitu. Jadi kan kita juga agak nggak dapet nih gitu loh. Paling masuk 1, 2 ya alhamdulillah, kita harus syukuri itu. Cuma kalau selama ini ya masih belum puas lah ya, namanya kita manusia masih belum puas, cuma kita harus banyak-banyak bersyukur gitu aja. Bersyukur tapi masih pengen pengembangan berkembang gitu. Bagus ya Mbak ya, berarti masih ada. Kira-kira nih mau ada produk baru lagi nggak? Produk baru sementara belum, cuma kalau yang ini mungkin nanti bisa saya promosikan untuk hantaran untuk hajatan gitu. Karena hajatan juga sekarang masih belum banyak juga kan. Bener. Untuk hantaran di hajatan atau sebelum waktu itu juga donat sudah sempat ada pesanan 1000 cup untuk untuk hajatan, cuma karena memang langsung terkendala pandemi nggak bisa terus belum lagi. Ya, semoga segera ya Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau es krim sendiri nih katanya juga udah dipakai untuk hajatan-hajatan ya? Ya betul Mbak. Kalau es krim ini sudah sejak tahun 2015 Mbak. Jadi kita dulu memang nitipin ke SD, terus karena pandemi berhenti, lalu ini. Oh sempat masuk ke sekolah juga es krimnya berarti? Masuk ke sekolah-sekolah. Karena pandemi semua berhenti, lalu kita ini hanya menerima pesanan untuk hajatan saja. Oh, es krim berarti menerima pesanan untuk hajatan gitu ya? Untuk hajatan, tapi ya ini masih pandemi juga, masih terbatas. Masih terbatas. Cuma alhamdulillah terus ada teman-temannya ini yang membantu. Ya, berarti ini made-nya by order ya Mbak? Ya. Maksudnya orang harus pesan dulu, baru nanti dibikinin begitu. Ya. Kue keringnya pun seperti itu? Iya, betul. Oke, jadi nggak ready ya kalau mau. Nggak ready. Kalau mau bisa menghubungi Mbak Fitri, nanti baru dibikinin gitu ya? Paling kalau misalkan ada orang 1 atau 2 yang pesan kue kering nih, ada orang pesan 1 kue kering, saya bikinin aja sekalian, terus saya langsung siapa lagi yang mau upload gitu ya? Terus biar habis kayak gitu paling. Betul. Sip. Oke, tadi ngomongin harga, kita udah tahu nih kue kering ini harganya 12.500. Oke, untuk kue bolunya dan donatnya? Oh iya, kalau untuk bolunya ini murah aja Mbak, 25.000. Oh Masya Allah, ya. 25.000 udah bisa dapat bolu cantik dan enak gitu ya. Daripada kalau saya sih ya, karena nggak bakat bikin kue, jadi ya mending pesan aja begitu ya. Pesan aja Mbak. Emang jualan makanan tuh memfasilitasi orang-orang malas seperti saya begitu. Terus kalau donatnya Mbak? Kalau donatnya per 10 kayak per kardus per box, ya? Oke, per box. 25.000 juga. Oh, 25.000 juga. 25.000, 25.000, 12.500. Es krimnya? Kalau persatuan atau per apa? Kita jual persatuan. Nanti kalau berapa ada itu Mbak persatuan? Ini sepersatunya Rp2.000. Oh, 2.000. Murah Mbak. Karena kalau untuk hajatan nanti kita pinjemin freezer. Oke.
Terus kalau untuk hajatan berarti harganya sama juga atau? Iya, 2.000 untuk hajatan. Okay. Kalau untuk biasa, kalau misalkan pas beli biasa ya 2.500. Oke. Sebulan Mbak, kira-kira pesanan yang masuk, orderan yang Mbak Fitri terima tuh bisa sampai berapa sih kira-kira? Untuk bolunya bisa sampai berapa loyang gitu, donatnya berapa box begitu, mau ceritakan? Oh iya, nggak mesti sih ya Mbak ya. Kalau untuk per bulannya, kalau misalkan pas lagi ada pesanan ada 10 sehari, misalkan 10. Oh, sehari bisa sampai 10 loyang? Iya, Masya Allah. sehari 10, ada kadang 1 loyang, 2 loyang, kadang-kadang nggak ada. Misalkan katakanlah per harinya yang 10 itu untuk menggantikan hari-hari yang kosong. Oke. Berarti kita ambil sehari 1 aja lah, apa 1 atau 2 gitu ya. Sehari 2 lah ya, 2. sehari 2. Oke, 2 kali 25.000, 50.000. Iya. Kali sebulan 30 hari. Iya. Berapa tuh 50 kali 30 hari? 1.500.000 ya? Iya. 1.500 itu bolunya aja. Ya. Belum kue kering, belum donatnya, belum es krimnya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga nanti tambah banyak ya Amin, Mbak, ya sehari Rabbal bisa sampai Alamin. kewalahan Amin. menghadapi orderan. Amin. Amin. Apalagi setelah nanti ini tayang gitu ya di YouTube, semoga makin banyak yang Insya Allah. tahu, Amin. makin banyak, Amin. omsetnya makin banyak lagi. Ya. Gitu. Iya Mbak. Udah ngomongin omset, udah ngomongin tadi kendalanya juga udah. Terus sekarang ini udah produknya Mbak Fitri ini udah sampai mana aja sih? Gitu. Kan tadi tempatnya, rumahnya di kota ya Mbak, Cilacap Kota, RW Mata Dinata. Iya. Yang pesen tuh sekitaran Cilacap Kota aja atau udah sampai mana? Oh, kalau yang pesen di mana aja saya layani. Gitu. Iya. Diantar sendiri langsung? Saya antar atau? sendiri. Oke. Saya antar sendiri. Ya kadang Paling jauh sampai kemana Mbak yang udah paling jauh? Kuripan ya. Oh, Masya Allah, jauh Kuripan. juga ya. Iya. Kalau yang langsung ke Kuripan, kadang ada temen yang minta dikirim ke luar kota. Oh gitu, ada juga. Iya. Kue bolu kalau keluar kota kan sehari sampai masih bisa ya. Bisa. Terus nastarnya juga pernah ya ke luar kota juga. Cuma kalau yang di lingkungan Cilacap terjauh di Kuripan. Oke, berarti ekspansinya nih udah sampai Cilacapnya udah sampai Kuripan dan bahkan udah sampai ke luar kota juga gitu ya. Ya berarti udah go nasional lah ya lumayan ya. Karena udah keluar kota gitu. Berarti tadi ada nggak sih Mbak, maksudnya tadi kan tenaganya sendirian Mbak Fitri, dibantu paling sama suami ya. Gitu. Jadi sebulan tadi udah disebutin kira-kira sehari untuk bolu aja dua loyang begitu, dan untuk kapasitas produksi seperti itu begitu nggih. Apakah sudah kira-kira Mbak Fitri udah mulai kewalahan atau masih enjoy atau gimana? Masih enjoy aja Mbak. Masih biasa-biasa aja. Oke, santai. Dijalani dengan santai aja, tapi yang penting orderan tetap masuk aja begitu. Karena tadi juga cerita dibantuin sama suami ya, Masya Allah, jadi pasti suami mendukung ya? Iya, karena dia yang pinter ngoven dia. Oh gitu? Iya. Oh, tukang ovennya suaminya ya? Kalau pas di rumah, makanya sekarang kadang kalau misalkan saya hajar pesanan itu Sabtu Minggu Mbak. Oh, Sabtu karena Minggu. libur suaminya? Ya. Oh. Biar nggak capek sendirian ya Mbak? Karena saya yang ngoven sendiri, ini kadang bermasalah. Belum pinter ngovennya, kalau suami udah pinter ngoven dia. Malah lebih ahli ya. Betul. Suaminya ya. Oke, tadi suami udah mendukung pasti karena udah bantuin. Anak-anak juga pasti dukung ya, karena seneng banget. Ini juga kan berawal dari mereka begitu ya. Kalau dukungan keluarga yang lain gimana? Keluarga besar mungkin? Keluarga besar saya, keluarga besar suami, alhamdulillah semuanya mendukung Mbak. Orang Cilacap ya Mbak? Iya. Ya di Cilacap keluarga besar suami, ada yang di Jogja juga. Kalau keluarga besar saya ada yang di Cilacap. Oke, itu dukungan keluarga. Kalau dukungan yang lain Mbak di luar keluarga, mungkin teman-teman yang bantuin promo atau yang lain-lain. Oh iya, teman-teman ngasih ilmu. Iya. Kalau teman-teman ya itu, kalau misalkan habis beli produk kita terus dia langsung upload gitu ya. Oh, itu mah kekuatan medsos sih ya. Langsung upload, wis nggak nyangka nih dan lain sebagainya. Terus saya harus berterima kasih juga kepada mereka, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah banyak membantu dalam promosi, meskipun secara tidak langsung ya Mbak. Jadi emang keunggulannya
tadi dukungan keluarga, dukungan teman-teman juga untuk bantu promosi gitu ya. Jadi promosinya ini nggak cuma dilakuin sendiri ya, secara nggak langsung juga teman-teman dan keluarga bantu promosi lewat medsos tadi itu. Ya, amin, semoga nanti karena makin banyak yang bantu, jadi makin luas dikenal sama masyarakat ya Mbak. Amin. Bisnis ini Mbak tadi kan Twins apa namanya? Twins Food. Oke, Twins Food and Laundry gitu nggih. Jadi memang selain bisnis makanan ini Mbak Fitri ada bisnis yang lain lagi ya berarti ya. Betul, silakan Mbak. Diceritakan. Iya. Awalnya Twins itu dari laundrynya malah Mbak. Laundry gitu. Dan jasa setrika uap. Karena kita itu memakai setrika uap Mbak, tidak memakai setrika biasa. Oh, itu berarti yang bikin beda ya sama laundry yang lain? Iya. Karena kita pakai setrika uap, di samping lebih irit, juga irit tenaga, juga aman di baju kalau setrika uap. Oh, itu keunggulan setrika uap ya? Iya, betul Mbak. Iya. Kalau terus dari laundry tahun 2014, laundry dari tahun 2014. Iya, 2014 sudah mulai laundry, lalu es krim juga tahun 2015. Tapi setelah pandemi ini kan laundry kan ada down juga ya. Karena berarti laundry dan es krim itu down karena pandemi ya? Ya, pandemi itu memang sepi semuanya Mbak. Pertama udah tutup, nggak ada hajatan, nggak ada apa. Terus laundry juga orang kan mau laundry pikir-pikir juga, saya juga tutup aja lah laundrynya. Maksudnya meskipun ditutup tetap terima laundry sih. Karena kita kan jalurnya orang, kadang ada yang laundry karena kita deket pelabuhan ya. Kadang ada orang kapal, orang dekat hotel juga, orang hotel, kita nggak ngerti asal muasal bajunya dari mana nih. Dulu ada ketakutan seperti itu waktu awal-awal pandemi juga. Terus mereka kan pada di rumah, yang pelanggan laundry itu udah nggak pada kerja, juga anaknya sudah di rumah, jadi mereka bisa membantu pekerjaan rumah yang tadinya laundry, jadinya hari nyuci sendiri. Itu kendalanya betul, ya Mbak ya. Oke. Jadi alhamdulillah terus tiba-tiba ya berjalan begitu saja Mbak. Jadi emang berawal dari laundry, ice cream, keluarlah nama Twins itu karena anaknya kembar tadi ya. Betul. Dan dari situlah muncul bisnis Twins Food ini gitu. Terus apa sih Mbak yang diharapin Mbak Fitri dalam untuk bisnis ini? Ya kita bilang aja jangka pendeknya lah 2 tahun ke depan tuh pengen seperti apa sih? Apa pengen diterusin, pengen nanti kalau udah pandemi udah selesai aku udah nggak mau jualan makan lagi, fokusnya ke laundry lagi, ke es krim lagi, atau gimana? 2 tahun inilah ke depan. Ya, untuk 2 tahun ini insya Allah sih masih kita fokus ke foodnya ya Mbak ya. Untuk food, untuk es krim dan laundry insya Allah juga masih jalan. Tetap jalan. Ya, kita menginginkan ada gerai lah. Tadi udah disebutin ya. Berarti 2 tahun ini bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa buka gerai ya Mbak. Amin ya rabbal alamin. Terus jangka depannya ya itu jangka pendek ya Mbak ya. Jangka pendeknya itu. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya ya pokoknya insya Allah bagaimana caranya, bismillah tetap jalan bisnis ini untuk bisa menambah penghasilan keluarga, bisa untuk menyekolahkan anak-anak, bisa untuk kita bertahan, terus insya Allah nanti bisa membuka lapangan pekerjaan. Amin, untuk orang lain ya Mbak, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Amin. Itu tadi rencana 2 dan 5 tahun ke depan ya. Semoga makin berjalan makin lancar, bisa buka gerai, bisa makin dikenal orang. Terus saya bisa jalan-jalan. Di rumah sudah ada orang betul. Bisa udah jadi bos, jadi udah tinggal ngecek aja gitu. Udah banyak Mbak. Yang membantu. Katanya kayak gitu Mbak. Katanya bisnis yang bagus gitu. Bosnya jalan-jalan, tapi bisnisnya tetap jalan gitu. Betul. Amin. Sekarang di rumah aja dulu. Ya pandemi gitulah. Iya. Betul. Itu tujuan 2 sampai 5 tahun ke depan ya. Begitu. Dan untuk semua yang sudah dijalani Mbak Fitri, tadi laundry sudah, es krim sudah 6 tahun berarti ya laundry ya? 6 tahun laundry, 5 tahun es krim, terus ininya sudah 7 bulan, udah mau setahun berarti. Suka dukanya Mbak diceritakan, silakan. Berbagi pengalaman sama kita yang belum masuk nih ke dunia bisnis gitu. Biar punya gambaran kalau bisnis tuh kayak apa sih gitu. Iya.
Sebenarnya kalau menurut saya yang sudah menjalani beberapa tahun ini, kita ini boleh semangat, Mbak. Semangat tapi jangan ngoyo. Jangan ngoyo, jangan memaksakan diri. Kita harus bisa mengukur kemampuan diri, terus rencanakan sebaik mungkin. Kalau misalkan memang mau berbisnis secara profesional ya, kita rencanakan, rencana keuangan, rencana kita target pasarnya mana aja, terus harus matang ya Mbak. Kendalanya kira-kira kita juga harus tahu pesaing kita atau apa namanya orang lain yang berbisnis seperti kita itu seperti apa, begitu. Karena saya pernah mengalami juga untuk bisnis es krim ini sendiri, ketika kita sedang gencar-gencarnya produksi banyak di sekolahan itu, alhamdulillah laris, tiba-tiba masuk produk es krim pabrik, yang lain. Iya. Produk es krim pabrikan itu masuk ke sekolahan, yang biasanya kita laku satu sekolahan itu sampai 100 es pieces ya. Per hari ya? Per hari. 50, 80 itu laku. Dia masuk. Ini satu cup pun nggak laku. Karena apa? Kompetitor kita itu lebih kreatif, lebih bagus dengan harga yang lebih murah mungkin. Enggak, kalau harga sebanding, tapi mereka penampilan lebih bagus, terus lebih unik, anak-anak lebih suka gitu loh. Jadi kita kan, wah, hal yang di luar prediksi kita nih, kayak gitu. Jadi makanya banyak-banyak belajar. Bisnis apapun jangan cepat merasa puas, tapi kita harus tetap banyak belajar. Kita harus belajar terus dan belajar terus. Itu pengalaman tadi dukanya ya, karena banyak saingan lah, apalah, ada kendala apa. Kalau sukanya apa sih Mbak? Bisnis tuh sukanya apa? Kan kita orang kalau belum mulai bisnis tuh kayak banyak keraguannya, takutnya nggak laku lah, takutnya ini itu, tapi ada sukanya tuh apa sih biar kita mantep gitu untuk masuk ke dunia bisnis. Bisnis itu kan kita jadi bos ya, jadi bos untuk diri kita sendiri kan. Jadi nggak ada yang nyuruh-nyuruh ya Mbak ya. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Jadi kita mulai belajar untuk bisa menjadi pemimpin untuk ini produk kita sendiri gitu. Berbeda Mbak, seperti kita, pengalaman saya pernah kerja gitu ya, zaman dulunya pernah kerja dengan menjalani atau melakoni sendiri bisnis itu beda sekali. Beda banget ya Mbak. Beda ya? Kalau misalkan kerja lebih bahagia sekarang ya. Lebih bahagia sekarang ya. Meskipun kita harus punya target juga, punya target kita. Kalau dulu saya harus punya target sehari, misalkan ini es krim harus terjual 1.000 pieces, misal kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang saya punya target, tapi dengan tidak seperti dulu. Kalau ngoyonya dulu dengan sekarang itu sudah berbeda. Kalau sekarang lebih slow lagi lah, lebih di-slowkan lagi. Terus kita kalau dulu banyak belajar. Kalau dulu berarti bisa dikatakan ngoyo dalam artian punya target yang apa ya Mbak? Maksudnya kekeh harus segitu gitu. Kalau sekarang lebih gimana? Lebih slow aja, slow aja karena kita justru bukan fokusnya jangan ke ini aja deh. Kita fokusnya gimana kita pengembangan bisnis kita. Misalkan ini nanti saya juga lagi mikir nih, ini mungkin tempatnya yang agak dibikin unik lagi dari yang lain, biar kita kan, saya juga lihat ada beberapa orang juga yang bikin seperti ini, tapi kalau udah sama aja tempatnya, misalkan saya bikin brownies tuh kotaknya sama aja, saya kadang-kadang udah males lah. Saya harus cari yang lain lagi. Bukan apapun, meskipun dia nggak ngerti ya, orang-orang cuma ada kepuasan tersendiri kalau kita itu berbeda dengan yang lain. Jadi salah satu sukanya itu adalah bisa mengasah kreativitas juga ya Mbak ya gitu. Jadi pengen belajar terus, pengen beda terus, pengen kreatif terus. Betul. Gitu. Terus belajar pokoknya. Sip. Nah itu tadi udah ngobrol dengan Twins Food, mulai dari Twins Food-nya, ada kue kering, ada bolu, ada donat, dan nggak menutup kemungkinan nanti ada produk-produk yang lain ya Mbak. Amin. Ya. Insyaallah. Seiring berjalannya waktu. Betul, Mbak. Karena Mbak Fitri ini orangnya mau belajar, begitu nggak? Pokoknya apa yang diminta konsumen, insya Allah nanti bisa belajar, bisa bikin dan bisa dipasarkan seperti itu. Es krim, udah ngobrol tentang es krim juga tadi yang udah 5 tahun, udah ada bisnis laundry juga begitu, dengan segala macam suka dukanya begitu. Terima kasih Mbak Fitri sudah ngobrol, berbagi inspirasi dengan kita, saya terutama karena awam banget tentang bisnis. Jadi ngobrol sama Mbak Fitri ini saya jadi tahu kalau
segala sesuatu ya, nggak cuma bisnis aja, tapi segala sesuatu yang kita jalani pasti ada kendalanya ya Mbak. Betul. Gitu, pasti ada up and down-nya. Tapi saya belajar dari Mbak Fitri tadi gimana caranya kita menghadapi ketika kita lagi down itu. Jadi jangan begitu down terus ya udah jadi malas ngapa-ngapain gitu, tapi malah jadi pengen belajar, pengen berkembang biar kita bisa up lagi. Iya, betul Mbak Winda. Sip. Jadi semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menginspirasi saya dan teman-teman di rumah juga begitu, untuk yang mau bisnis yang masih ragu, semoga setelah ngobrol sama Mbak Fitri jadi makin mantap ya Mbak Fitri ya. Amin. Jadi seperti keinginan Mbak Fitri tadi, bahwa bisnis ini bukan cuma mendatangkan profit dan keuntungan buat keluarga Mbak Fitri, tapi juga bisa jadi berkah buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti milad ke-20 BMT Fonsa, semoga tahun ini udah bisa ngobrol dengan Mbak Fitri dan pengusaha UMKM yang lain. Semoga kedepannya makin banyak lagi yang bisa memberikan kita inspirasi untuk ngobrol bersama tentang bisnis. Begitu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini ya Mbak dengan mengucapkan salam bersama-sama. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.